Ana Hafisa Gita Maharani, NIM 18144200006, BK Kos 4A1 Universitas PGRI Yogyakarta. Maksud dan tujuan saya dalam video ini yakni saya akan mempresentasikan laporan kegiatan individu pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SMP Negeri 3 Batang. SMP Negeri 3 Batang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro, nomor 6, Dracik, Kampus Batang. SMP Negeri 3 Batang termasuk akreditasi A. Untuk itu, saya bisa melakukan observasi di SMP Negeri 3 Batang sesuai peraturan PLP 1 di mana minimal sekolah berakreditasi B. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan PLP 1. PLP 1 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi tentang 6 poin. Yang pertama ada kultur sekolah. Yang kedua ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang ketiga ada kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang keempat ada peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang kelima, ada kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, dalam 6 poin tersebut menjadi pembahasan karena memang tujuan PLP sendiri mengumpulkan informasi tentang 6 poin tersebut. Nah, sebelum membahas tentang 6 poin tersebut tadi, saya akan membacakan visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi SMP Negeri 3 Batang, terwujudnya layanan prima untuk mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, cinta lingkungan dan budaya, berlandaskan iman dan takwa. Indikator visi terdapat 7 indikator. Yang pertama ada terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Yang kedua, terwujudnya kurikulum yang berkualitas. Yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, terwujudnya sistem penilaian yang mampu diakses secara luas. Kemudian yang kelima, meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Yang keenam, terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang mampu mendukung sekolah berkualitas. Dan yang ketujuh, terwujudnya pengelolaan sekolah yang mampu memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik dan stakeholder. Yang selanjutnya ada misi SMP Negeri 3 Batang. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, dan berkualitas dengan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas kurikulum untuk menciptakan budaya mutu di sekolah dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, berbasis pada lingkungan dan kearifan lokal yang menuju daya asing global. Yang keempat, mengembangkan sistem penilaian yang terprogram dan terencana berbasis teknologi informasi atau IT. Kemudian yang kelima, mewujudkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, berintegritas, dan berkepribadian mulia. Yang keenam, ada meningkatkan sarana dan prasarana sekolah untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga dapat menumbuhkan minat baca, mencintai lingkungan, kreatif dalam berkreasi dan terampil dalam berkarya serta berbudaya. Yang ketujuh, mengembangkan pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah dalam memberikan pelayanan prima pendidikan. Kemudian moto SMP Negeri 3 Batang yakni Smart School. Smart School, Spirit for Marvelous, Aspiring, Responsive, and Trusted School, atau sekolah yang memiliki semangat yang hebat, bercita-cita tinggi, cepat tanggap, dan terpercaya. Nah, untuk itu, tujuan sekolah ada 3 dalam SMP Negeri 3 Batang. Tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka pendek, tujuan jangka yang pendek ini yakni tujuan yang hendak dicapai dalam jangka 1 tahun mendatang. Yang pertama ada sekolah mampu meraih prestasi akademik dan non-akademik terbaik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Yang kedua ada kegiatan peserta didik lebih meningkatkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Yang ketiga, 75% kualitas dan kreativitas guru meningkat dalam pengembangan strategi pembelajaran
untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Yang keempat, ada program pengembangan sekolah menuju penguatan pendidikan karakter. Yang kelima, peningkatan pelayanan prima terhadap peserta didik, orang tua, dan pihak-pihak terkait. Yang keenam, sarana pembelajaran semakin representatif untuk menciptakan ekosistem yang kondusif sehingga dapat menumbuhkan minat baca, mencintai lingkungan, kreatif dalam berkreasi, dan terampil dalam berkarya serta berbudaya. Nah, visi, misi, dan tujuan sekolah berhubungan dengan kultur sekolah. Untuk mempunyai kultur sekolah, maka salah satu syaratnya yakni dengan memiliki visi dan misi tujuan. SMP Negeri 3 Batang memiliki kultur sekolah yakni sekolah berbudaya lingkungan, di mana dalam kebiasaan-kebiasaan, norma-norma itu menjunjung tinggi tentang budaya dan lingkungan. Kemudian, selanjutnya setelah kultur sekolah ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi di SMP Negeri 3 Batang yang menduduki teratas adalah kepala sekolah, kemudian Wakasek 1 dan Wakasek 2 yang membantu tugas kepala sekolah, kemudian ada kepala TU, kemudian ada kepala perpustakaan, urusan humas, urusan kesiswaan, urusan kurikulum, urusan sarana prasarana, wali kelas, guru mata pelajaran, dan pegawai TU atau siswa. Nah, kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses pengajaran secara efektif dan efisien. Kemudian, kepala sekolah selaku manajer mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan atau mengendalikan kegiatan, mengkoordinasi kegiatan. Nah, kepala sekolah ini mengapa? Beliau mengarahkan dan mengendalikan kegiatan. Nah, seperti saya izin untuk melakukan PLP 1 tanpa persetujuan kepala sekolah, maka saya tidak bisa melakukan PLP 1. Kemudian ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah di SMP Negeri 3 Batang terdapat 2 wakasek. Jadi wakasek 1 dan wakasek 2. Nah, fungsinya ini untuk membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan seperti penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Kemudian ada kepala tata usaha, di mana beliau berfungsi menjadi penyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurus administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Kemudian untuk selanjutnya ada kepala perpustakaan. Nah, kepala perpustakaan ini berfungsi dalam perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka atau media elektronik. Nah, SMP Negeri 3 Batang sendiri ini sedang menciptakan budaya baca. Nah, yang selanjutnya ada urusan hubungan masyarakat. Urusan hubungan masyarakat bertugas untuk mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite, menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata atau biasanya studi tour, kemudian menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah atau gebiar seni, dan menyusun laporan. Kemudian ada urusan kesiswaan. Urusan kesiswaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, seperti mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K. 7K itu adalah keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan. Selanjutnya ada tentang urusan kurikulum, di mana urusan kurikulum bertugas menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pengajaran. Nah, untuk urusan kurikulum ini yang berhubungan tentang mengatur pengajaran, program semester, program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran, dan penyusunan kurikulum. Kemudian mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas. Jadi untuk urusan kurikulum ini mengatur tentang sistem susunan mata pelajaran, susunan jam pelajaran, dan kriteria-kriteria calon siswa yang akan bersekolah di SMP Negeri 3 Batang.
Nah, kemudian ada urusan sarana prasarana, bertugas merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, merencanakan program pengadaannya, mengatur pemanfaatan sarana prasarana, mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian, mengatur pembakuannya dan menyusun laporan. Jadi, nanti urusan sarana prasarana ini berkaitan tentang laboratorium, tentang ruang multimedia, misal ada yang rusak dicatat kayak seperti itu. Kemudian ada wali kelas. Wali kelas berhubungan dengan pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi kelas meliputi denah tempat duduk siswa, buku absensi siswa, buku kegiatan pembelajaran atau buku kelas, tata tertib siswa, pembuatan statistik bulanan siswa, pengisian daftar kumpulan nilai atau ledger, pembuatan tatanan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, dan hal-hal yang berhubungan dengan siswa. Wali kelas sendiri itu biasanya di tiap-tiap kelas, baik kelas 7, 8, ataupun 9, 7A, 7B, 7C masing-masing mereka mempunyai wali kelas sebagai pengayom dalam kelas tersebut. Nah, setelah wali kelas terdapat guru mata pelajaran, di mana guru mata pelajaran ini membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses pembelajaran, perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mengadopsi kurikulum 2013. Jadi SMP Negeri 3 Batang ini menganut kurikulum 2013. Nah, hal ini berhubungan dengan tata kelola sekolah. Tata kelola sekolah yang saya angkat di sini yakni tentang kurikulum. Jadi kurikulum di SMP Negeri 3 Batang ini menggunakan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini menganut pembelajaran yang dilakukan guru atau kurikulum dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat, dan pengalaman belajar langsung peserta didik atau learn curriculum sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Nah, di SMP Negeri 3 Batang ini juga mengedepankan masalah moral dan peduli lingkungan. Nah, hal tersebut berhubungan dengan kultur sekolah tadi. Mengapa masalah moral dan peduli lingkungan menjadi penting dalam penyusunan kurikulum SMP Negeri 3 Batang? Karena pendidikan moral dan budaya peduli lingkungan merupakan masalah yang sangat banyak meminta perhatian berbagai pihak sekarang ini. Nah, karena bagi para pendidik, ulama, pemuka masyarakat, dan para orang tua, proses demoralisasi terjadi dan terus berlangsung di tengah kehidupan masyarakat kita. Proses demoralisasi ditandai oleh semakin meningkatnya perilaku yang menyimpang dan norma-norma etika sosial, hukum, dan agama. Nilai-nilai luhur kesopanan santunan, rasa kasih sayang terhadap sesama, dan rasa hormat terhadap orang tua atau guru mulai memudar. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan belum secara optimal memainkan peran dalam pembangunan karakter. Nah, di era seperti ini banyak siswa-siswa yang masih anak kecil gitu pacaran, bikin TikTok. Nanti di TikTok mereka nggak tahu itu benar atau salah. Nah, mungkin itu karena kurangnya kontrol dari sekolah juga. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata tertib dan peraturan di SMP Negeri 3 Batang. Jadi tata tertib di SMP Negeri 3 Batang ini semuanya berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, dan juga tentang berkaitan dengan kultur sekolah. Seperti misalnya sederhananya saja, tidak boleh mengotori area sekolah. Jika ada siswa yang mengotori area sekolah, mencoret-coret sekolah, mencoret-coret tembok sekolah ataupun pagar sekolah, maka dia akan memperoleh poin. Nah, juga karena SMP Negeri 3 Batang sendiri menjunjung tinggi moral dan mengedepankan pendidikan berkarakter, maka dalam tata tertib ini mencakup bagaimana seorang pendidik untuk mendidik siswanya berkarakter. Nah, SMP Negeri 3 Batang ini sudah memiliki revisi tata tertib sekolah, di mana yang mulanya tidak boleh membawa handphone ke sekolah, terpaksa harus boleh menggunakan handphone dengan berbagai ketentuan, seperti tidak boleh menggunakannya jika guru tidak menyuruh untuk menggunakannya, lalu tidak boleh update status karena ada UU IT itu. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang dan
Dan selanjutnya ada pembahasan tentang kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Nah, SMP Negeri 3 Batang, kegiatan seremonial formalnya itu seperti upacara bendera setiap hari Senin, upacara setiap hari besar nasional, dan peringatan hari besar keagamaan. Selain itu juga ada kegiatan class meeting atau kegiatan-kegiatan upacara pelantikan OSIS ataupun disnatalis seperti itu, termasuk dalam kegiatan-kegiatan seremonial formal. Nah, kemudian selanjutnya akan ada bahasan tentang kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan rutin berupa kurikuler di SMA Negeri 3 Batang, kegiatan kurikuler itu mencakup tentang KBM. Mencakup tentang KBM yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana kegiatan kurikuler di SMA Negeri 3 Batang ini karena KBM di kelas, jadi SMP Negeri 3 Batang mempunyai beberapa mata pelajaran, ada dibagi menjadi dua kelompok, yang kelompok A dan kelompok B. Nah, tapi mata pelajaran itu memang sudah ditentukan dari pusat. Nah, kelompok B itu tentang kolaborasi tentang kebutuhan sekolah. Yang kelompok A saya bacakan. Yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang keempat ada matematika. Yang kelima ilmu pengetahuan alam. Yang keenam ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh bahasa Inggris. Nah, yang berada di kelompok B ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada prakarya dan bahasa Jawa. Nah, jadi kenapa dalam kelompok B ini SMP Negeri 3 Batang memilih seni budaya? Karena sesuai dengan kultur sekolah yakni yang berbudaya. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, karena itu adalah biasanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu unggul dalam prestasi. Kemudian ada prakarya, berbudaya seperti kultur sekolah tadi. Sekolah berbudaya lingkungan, maka prakarya ini kan bisa untuk lingkungan, bagaimana kita misal ada botol bekas kemudian dijadikan sebuah prakarya, itu kan juga termasuk dalam cinta lingkungan. Kemudian ada bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Batang. Batang kan terletak di Jawa Tengah, maka menggunakan bahasa Jawa agar generasi penerus itu tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia dan melupakan bahasa Jawa, karena jarang-jarang sekali anak sekarang tahu tentang bahasa Jawa, apalagi bahasa Kerama. Kemudian kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler di SMP Negeri 3 Batang ini mencakup tentang studi tour, pemberian tugas atau PR. Kemudian dulu SMP Negeri 3 Batang ini termasuk sekolah RSBI, jadi dulu ada studi banding. Makanya SMP Negeri 3 Batang ini sudah mempunyai sekolah mitra, sekolah kerjasama kayak gitu di Singapura. Nah, kemudian selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. SMP Negeri 3 Batang mempunyai 31 ekstrakurikuler. Yang pertama ada pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan sifatnya wajib untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, yang kedua ada PKS setiap hari Senin, yang ketiga ada PMR setiap hari Selasa, yang keempat ada OSN IPS setiap hari Jumat, yang kelima ada OSN IPA setiap hari Senin, yang keenam ada OSN Matematika setiap hari Jumat, yang ketujuh ada LCC setiap Senin atau Kamis, yang kedelapan ada KIR setiap Senin, yang kesembilan ada storytelling setiap Sabtu, yang ke-10 ada puisi atau cerpen setiap Kamis, yang ke-11 ada jurnalistik setiap Senin, yang 12 pidato atau sinopsis setiap Rabu, ekstrakurikuler debat setiap Kamis, rebana setiap Kamis, tartil setiap Kamis, tilawah setiap Kamis, tafid setiap Senin. Kemudian ada dirosa setiap Sabtu, kaligrafi setiap Selasa, hitobah setiap Kamis, seni tari setiap Selasa, seni musik setiap Kamis, seni lukis setiap Rabu, voli setiap Rabu, basket setiap Selasa atau Kamis, sepak bola setiap Rabu, bulu tangkis setiap Rabu, gojukan atau karate setiap Selasa, renang setiap Senin atau Kamis, taekwondo setiap Selasa atau Kamis, kemudian pencaksilat setiap Rabu. Kemudian praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolahnya. Jadi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, singkatnya itu ada 3. Yang pertama, ketika siswa masuk ke dalam gerbang, maka sepeda harus dituntun terlebih dahulu menuju parkiran. Kemudian setelah memparkirkan sepedanya, maka siswa diwajibkan untuk salam, sapa, senyum. Jadi di depan ada petugas guru piket yang nantinya siswa itu harus salim terlebih dahulu. Nah, karena adanya
COVID-19 ini, maka salam diganti menjadi namaste. Jadi siswa yang tadinya saliman menjadi seperti ini dan menunduk sedikit. Nah, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan lainnya itu cara interaksi antara siswa itu enggak arogan, enggak ada siswa yang teriak-teriak. Nah, kemudian kebiasaan positif saja itu ada sholat duhur berjamaah. Nah, juga untuk siswa-siswa yang akan melakukan sholat duha dipersilahkan oleh guru mata pelajaran asal meminta izin dan tidak beramai-ramai, apalagi corona seperti ini. Nah, kemudian kebiasaan positif lainnya itu seperti tadarus 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian pembiasaan dalam menjaga kebersihan, itu juga setiap depan kelas itu diberikan tong sampah, dan tong sampahnya ada 3 macam, sudah ada 3 macam. Nah, karena cinta budaya dan lingkungan, maka kan kita harus menjaga, sebagai warga sekolah harus menjaga kebersihan lingkungannya. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam mempresentasikan. Mohon dimaklumi, dan informasi yang lebih lanjut terdapat dalam laporan kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.